眼下南疆势力混杂，你们焉知下一刻哪冒出来的门？不行，全部几个五妖境的怎么打？我是领队，我来。分明是怕死。云渊出羽，怎会和他？旧时代传说中的魔神竟然现世了！ Dalam spoiler episode 97 serial Donghua Tales of Herding Gods kali ini, terlihat beberapa ratus ahli dari kekaisaran di Barbar langsung memanggil senjata roh mereka. Ratusan pelet pisau melesat ke langit, cahaya bilahnya menyapu seperti gelombang dan menghantam patung dewa kelelawar di udara. Formasi besar itu meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Dulu, Kanselir Bashan pernah menahan 800 pasukan padang rumput seorang diri. Tetapi lawannya saat itu adalah ahli ranah roh surga dan ranah hidup mati. Sementara pasukan Pangongchuo saat ini hanya memiliki 4 raja dukun sebagai praktisi terkuatnya. Karena 4 raja itu belum turun tangan, serangan mereka masih jauh dari ancaman yang pernah dihadapi Bashan. 2 kelelawar putih terbang turun, membuka mulut, dan memuntahkan gelombang suara tak terdengar. Bilah-bilah pisau berjatuhan, formasi bubar, dan para prajurit kacau. Tiba-tiba kepala salah satu prajurit membengkak lalu meledak. Disusul kepala prajurit lain satu persatu. Darah menyembur ke semua arah. Kedua kelelawar semakin ganas. Salah satu raja dukun mengibarkan spanduk putih, menghantam jiwa 2 kelelawar itu. Mereka jatuh dan hujan pisau menebas tempat jatuhnya hingga tanah berlubang besar. Namun 2 makhluk itu kembali terbang, menyambar 2 prajurit tanpa ada yang sempat bereaksi. Seorang raja dukun mengejar ke udara. Punggungnya menyala emas dan berubah menjadi sepasang sayap. Kepalanya berubah menjadi kepala burung. 6 lengannya muncul, dan tongkat Fajra di tangannya menghantam seperti guntur. 2 kelelawar itu terpaksa melepaskan mangsanya. Tetapi kedua prajurit sudah mati, darahnya tersedot habis. Serangan berlanjut. Cahaya cermin, hujan pisau, batu sebesar bukit kecil, dan telapak ki raksasa menghantam 2 kelelawar itu berkali-kali. Tetapi mereka tetap tidak mati. Tubuh mereka terguncang, tetapi masih mampu terbang. Pangongchuo sendiri terkejut melihat betapa tebal kulit makhluk itu. Chinmu yang telah masuk ke hutan hanya tersenyum melihatnya. Ia menatap naga kilin dan bertanya apakah ia masih merasa bisa melawan 2 kelelawar tersebut. Naga kilin mendengus berkata bahwa meski kuat, mereka tetap dipukul mundur. Pasukan kekaisaran. Di Barbar yang masuk ke hutan lembah hantu langsung berhadapan dengan berbagai bahaya. Seorang praktisi memasuki kebun apel dan mendapati apel-apel itu memutar wajah mereka ke arahnya. Masing-masing memiliki hidung, mata, dan mulut tersenyum aneh. Ia panik dan menebas semuanya hingga apel terbelah memenuhi tanah. Namun sebuah apel berguling mendekat dan menggigit kakinya. Dalam sekejap tubuhnya mati rasa. Dari lehernya tumbuh wajah baru. Dan dari apel itu merangkak keluar sosok manusia telanjang yang identik dengannya. Makhluk itu mengambil senjata dan pakaian sang praktisi, lalu pergi sambil tertawa. Di tempat lain muncul serangga bening seperti batu giok yang masuk lewat hidung, lalu mengendalikan otak. Ada juga lintah kecil yang jatuh bersama embun, menempel di punggung, membesar, membentuk wajah dan anggota tubuh seperti inangnya, lalu pergi setelah menghisap darahnya hingga mati. Chinmu berjalan dengan kewaspadaan tinggi. Tubuh sejati Bodhisaha melindungi dirinya dan naga kilin. Ia menemukan seorang biksu duduk bersila di bawah pohon bodhi, sudah lama mati, tetapi tubuhnya tidak membusuk. Dari kepalanya tumbuh tunas pohon kecil, serangga pohon yang telah berubah menjadi pohon. 2 kelelawar putih yang sembunyi di atas pohon turun. Mereka berkata bahwa biksu itu masuk mengandalkan berkah Buddha, tetapi tetap mati diterobos serangga pohon. Kelelawar itu lalu menatap Chinmu. Mereka terluka parah. Mereka menawarkan untuk menunjukkan jalan aman jika Chinmu melindungi mereka. Chinmu tersenyum, menawarkan untuk mengobati luka-luka mereka. 2 kelelawar itu saling pandang dan setuju. Mereka berniat mengkhianatinya setelah sembuh, tetapi Chinmu juga memiliki pikirannya sendiri. Menurutnya, waktu terbaik untuk meracuni seseorang adalah saat sedang mengobati luka mereka. Karung Taoti milik Chinmu selalu berisi berbagai jenis herbal untuk keadaan darurat. Ia memastikan dirinya selalu bisa mengobati luka kapanpun ia terluka. Sebagai tabib surgawi dari satu generasi, tentu saja ia juga membawa beberapa ramuan beracun. Bahkan tanpa racun siap pakai, ia masih bisa meracik racun hanya dari herbal biasa.
Dua kelelawar putih itu berdiri tegak seperti manusia. Chinmu mendekat untuk memeriksa luka mereka dan sedikit mengernyit. Luka fisik mereka sebenarnya tidak parah, namun jiwa mereka mengalami kerusakan berat akibat serangan para dukun Istana Emas Roland. Para dukun besar dari Istana Emas Roland menggunakan jiwa makhluk hidup lain, termasuk manusia, untuk berkultivasi. Walau seni dan mantra mereka lengkap, kekuatan utama mereka terletak pada seni jiwa, yang merupakan yang terkuat di antara seluruh seni surgawi mereka. Seni pertempuran mereka bahkan masih berada di bawah tingkat seni jiwa. Ketika Pang Hong Tso bertarung melawan Chinmu, ia tidak menggunakan seni jiwa terbaiknya. Sebaliknya, ia memakai pedang Dao serta teknik dari Little Jade Capital dan tempat-tempat suci lainnya. Karena itulah ia kehilangan keunggulan dan akhirnya kalah menyedihkan. Jika ia memakai seni jiwa sejatinya, hasilnya mungkin tidak akan semudah itu. Chinmu sendiri tidak yakin apakah teknik penciptaan Dewa Iblis Surgawi mampu menahan serangan seni jiwa dari Istana Emas Roland. Seni jiwa mereka disebut mantra dukun karena dikembangkan sampai tingkat ekstrem. Inilah alasan mereka disebut sebagai tanah suci terbesar di padang rumput. Dua kelelawar putih itu diserang berkali-kali oleh mantra dukun, bahkan kultivator terendah dari kelompok itu berada pada tingkat realm makhluk surgawi. Fakta bahwa dua kelelawar putih ini masih hidup setelah menerima beberapa serangan menunjukkan bahwa darah keturunan dewa mereka benar-benar luar biasa. Begitu kuat. Sepertinya aku harus memberikan dosis berat, gumam Chinmu. Kedua kelelawar putih itu langsung menegang. Apa katanya tadi? Aku bilang lukamu sangat berat, jadi aku harus memberikan dosis obat yang berat. Oh iya, bagaimana aku harus memanggil dua teman Dao ini? Untuk melawan Pang Hong Tso dan para dukun Roland, Chinmu telah meneliti berbagai obat dan metode pemulihan jiwa. Dalam ajaran apoteker, tidak banyak pembahasan mengenai racun dukun yang menyerang jiwa. Apoteker memang raja racun, tetapi ia jarang pergi ke padang rumput sehingga tidak banyak memahami racun jiwa. Sebaliknya, Chinmu telah beberapa kali berhadapan dengan Istana Emas Roland, jadi perlahan-lahan ia memahami kekuatan mereka. Dengan menggabungkan 7 tulisan ciptaan dari kitab suci Dewa Iblis Surgawi, ia meneliti ramuan dan teknik untuk mengobati luka jiwa. Aku Fu Yuqiu, dan ini kakakku, Fu Yuchun, kata kelelawar putih bertelinga panjang. Keduanya terkejut ketika melihat Chinmu menyuling obat tanpa tungku pil, hanya dengan teknik tangan dan ki vital. Ia mengekstrak energi herbal dan meracik obat hanya dengan gerakan jari. Tabib kepala benar-benar luar biasa, gumam keduanya kagum. Tak lama kemudian pil semangat pertama selesai. Fu Yuchun yang bertelinga pendek tidak langsung meminumnya dan berkata hati-hati. Apotekari Banteng, Anda mencicipinya dulu. Chinmu tertawa. Sungguh hati-hati sekali. Namaku bukan Banteng, nama keluargaku Qin dan namaku Mu. Ia memakan pil itu, barulah kedua kelelawar putih itu mau minum. Chinmu kemudian menggunakan teknik penciptaan arwah dan teknik penciptaan bumi Aion untuk mengaktifkan energi obat dan memperkuat jiwa mereka. Para kelelawar putih itu langsung merasa lebih baik. Namun, ketika Chinmu membuat pil semangat lagi, Fu Yuchun bersikeras agar Chinmu memakannya dulu. Chinmu menuruti, lalu barulah kedua kelelawar putih itu meminum sisanya. Pada saat itu, beberapa dukun besar yang mengejar mereka tiba tanpa peringatan. Luka kedua kelelawar putih masih belum sepenuhnya pulih, meski luka luar sudah tertangani. Chinmu mengangkat satu jari. Pedang ringan melesat ke arah para dukun besar. Mereka tertawa mengejek. Kult Master dari Sekte Dewa Iblis Surgawi hanya punya pedang roh realm 6 arah? Ini mempermudah kami mencapai prestasi besar. Namun sebelum mereka selesai bicara, hujan cahaya putih meledak dari belakang Chinmu. 8.000 pedang terbang keluar dari karung Taoti, berputar di udara, lalu menerjang para dukun seperti badai. Dalam sekejap, tak satu pun tubuh utuh tersisa. Dua kelelawar putih hanya dapat menatap dengan mata lebar, tak percaya bahwa satu orang bisa mengerahkan kekuatan setara ribuan prajurit barbariandi. Para dukun besar ini sudah menemukan tempat ini. Dukun lainnya pasti tidak jauh. Kita harus pergi sekarang, ujar Chinmu. Ia memanggil dua kelelawar putih untuk mengikuti. Fu Yuqiu bertanya, tadi mereka memanggilmu Kult Master Qin dari Sekte Dewa Iblis Surgawi? Benar, jawab Chinmu santai. Tapi kami menyebut diri kami Sekte Dewa Suci Surgawi. Kami pernah bertemu orang-orang yang menyebut diri mereka Sekte Dewa Suci Surgawi.
Jika engkau benar-benar pemimpinnya, bukankah kau berasal dari keluarga Mars? Chinmu menghapus transformasinya dan kembali ke wujud manusia. Aku asli manusia. Bentuk Mars tadi hanya transformasi dari sekte Dewa Suci Surgawi. Dua kelelawar itu saling berpandangan, menelan ludah. Kalau luka kami sudah sembuh, kita makan saja dia. Benar, kita makan mentah-mentah. Chinmu menyelesaikan pil semangat lagi, tetapi tidak memberikannya pada mereka. Ia memakannya sendiri. Fu Yuchun bingung. Mengapa Cult Master Qin tidak memberikan pil itu kepada kami? Chinmu tersenyum ramah. Karena pil semangat itu untuk menetralisir racunku. Racun apa? Fu Yuchun pucat. Racun yang kucampurkan kedua batch pil semangat sebelumnya, jawab Chinmu tenang. Wajah kedua kelelawar langsung menghitam. Mereka hendak menyerang, tetapi tiba-tiba jiwa mereka terasa ditarik dan disayat, membuat tubuh mereka kejang-kejang di tanah. Naga Kilin mendengus. Bodoh sekali. Berani-beraninya memakan pil racikan guru Cult Master? Kedua kelelawar itu hanya bisa memaki. Dasar burung bodoh. Naga Kilin mendelik. Chinmu menenangkan, tidak semua yang bersayap itu burung. Chinmu mengangkat dua kelelawar itu ke punggung Naga Kilin. Racunku hanya menyerang jiwa. Ini racun jiwa baru yang kembangkan. Kalian berdua adalah uji coba pertama. Setelah 10 kali kambuh, jiwamu akan hancur oleh rasa sakit. Ia tersenyum ramah. Tapi aku punya penawarnya. Racun jiwa mereplikasi diri setiap kali kambuh, menambah 10% toksisitas. Penawarku meniadakan tepat 10% itu. Ia memberi mereka sedikit potongan pil penawar dan menghancurkan sisa pil agar tak bisa direbut. Racun jiwa ditekan dan rasa sakit pun hilang. Kedua kelelawar berdiri dengan wajah gelap. Setelah beberapa saat, Fu Yuchun berkata, "Kami mengaku kalah. Kami hanya akan melindungi Anda sampai masuk ke lembah hantu. Setelah keluar, kita berpisah." Sepakat. Chinmu langsung menyetujui. Ia memberikan 1 pil lagi dan sebotol air liur naga untuk menyembuhkan luka luar mereka. Dalam waktu singkat, kondisi mereka pulih hampir sepenuhnya. Tiba-tiba telinga Fu Yuqiu berkedut. "Hati-hati, ada serangga jiwa di bawah tanah. Jangan sentuh tanah." Naga Kilin segera membentuk awan api dan terangkat ke udara. Dari bawah tanah muncul tentakel putih yang menggeliat. Sesekali, wajah-wajah meringis muncul pada tentakel itu, menjerit dengan suara yang menusuk jiwa. Dua kelelawar putih mengeluarkan pekikan ultrasonik. Tanah bergetar keras, dan seekor serangga besar setengah muncul dari tanah. Serangan suara itu membunuhnya seketika. Tubuhnya meleleh menjadi air, lalu diserap tanah. Dari balik cairan itu, wajah-wajah kecil berlarian, berubah menjadi asap hijau yang menghilang. Chinmu terkejut. Makhluk apa itu? Asal-usul lembah hantu sangat kuno, jelas Fu Yuchun. Menurut leluhur kami, tempat ini terhubung dengan Youdu. Para dewa kuno dulu membuka jalan ke dunia lain, dunia Youdu. Karena itu, makhluk-makhluk Youdu sempat masuk ke sini. Para dewa berusaha menyegelnya dan ras kelelawar putih kami diperintahkan menjaga tempat ini agar makhluk Youdu tidak memasuki dunia manusia. Ia menghela napas. Tapi kini hanya kami berdua yang tersisa. Chinmu merasa iba. Kalau kalian berdua mati, siapa yang akan menjaga tempat ini? Kalian sama-sama laki-laki, lalu bagaimana meneruskan keturunan? Jangan dibahas, bentak keduanya serempak. Chinmu mengangguk dan tidak mengungkitnya lagi. Apakah kalian ingat peristiwa 16 tahun lalu? Ada benda seperti meteor jatuh dari langit ke tempat ini? Fu Yuqiu mengangguk. Ada. Sesuatu dari luar angkasa menembus segel kuno ras kelelawar putih. Tempat itu sangat berbahaya. Beberapa orang datang untuk menyelidiki, dan kami memakan sebagian dari mereka. Tapi ada yang masuk lebih dalam. Beberapa berhasil keluar. Kata-kata itu membuat Chinmu langsung fokus. Apa yang jatuh dari langit itu? Sebuah kapal, jawab Fu Yuqiu. Setengahnya terjebak di Youdu, dan setengahnya lagi berada di tanah dunia ini. Sebuah kapal? Apa itu mungkin berasal dari desa Carefree? Chinmu langsung bersemangat. Kepala desa dan yang lainnya pernah menemukan sebuah kapal raksasa, tetapi kapal itu hancur sehingga mereka tidak bisa kembali ke desa Carefree. Jika kapal ini benar-benar dari sana, bukankah itu berarti Chinmu bisa pulang? Dua kelelawar putih terbang cepat di depan. Mereka bergerak begitu senyap sehingga jika Chinmu tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan jejak mereka. Kadang mereka menghilang di balik pepohonan atau tebing,
lalu tiba-tiba menggantung terbalik dengan sayap terlipat sebelum kembali terbang perlahan. Makhluk-makhluk di lembah hantu semuanya aneh, dan serangan mereka sulit diprediksi. Namun kedua kelelawar putih ini adalah penjaga lembah, jadi mereka hafal setiap sudut tempat itu. Dengan mereka memimpin, perjalanan Qinmu benar-benar aman. Sesekali, dua saudara kelelawar itu bahkan menangkap makhluk aneh di lembah untuk dimakan. Kalau sedang mujur memang tidak ada yang bisa menghalangi. Mereka bahkan menemukan kura-kura bor, gumam Qinmu. Dua kelelawar itu terbang melintas di atas sebuah danau, lalu menyelam dan menyeret seekor monster raksasa ke permukaan. Wujud makhluk itu seperti serangga besar berbentuk segi 6 dengan pola heksagonal teratur di tubuhnya. Di bagian depan terdapat dua capit raksasa yang sangat kuat. Di punggungnya terdapat belasan telur putih sebesar tubuh manusia, beberapa di antaranya sudah menetas dari luar secara rapi. Kura-kura bor itu sangat kuat. Capitnya menghantam permukaan air dan menghasilkan ledakan besar. Udara yang terpecah memunculkan semburan petir yang mengelilingi tubuh monster itu. Lalu makhluk itu memuntahkan cairan beracun yang dapat melelehkan tanah dan batu. Qinmu bergidik. Kekuatan kura-kura itu tidak kalah dari kilin naga. Racunnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan ahli tingkat bintang 7 hingga alam dewa pun bisa mati karenanya. Namun, kedua kelelawar putih itu jauh lebih tangguh. Gelombang suara yang keluar dari mulut Fuyuqiu membuat kura-kura itu pusing. Mereka kemudian melompat ke punggungnya, membuka dua telur besar seperti membuka pintu, lalu masuk ke dalamnya. "Masuk, cepat masuk," panggil mereka pada Qinmu dan kilin naga. Qinmu ragu sejenak, tetapi tetap melompat ke punggung kura-kura bersama kilin naga. Fuyuchun mengintip keluar dari telur. "Cari telur kosong dan sembunyilah di dalam. Kura-kura bor akan bangun sebentar lagi. Dia adalah penguasa air dan akan membawa kita menyelam ke sungai menuju lubang terdalam di danau. Sarangnya ada di sana." Qinmu berkata ragu. "Tidak bisakah aku berdiri di punggungnya saja?" Tidak. Makhluk ini sangat waspada, tapi dia sangat melindungi anaknya. Jika kita sembunyi di telur-telur ini, dia tidak akan menyerang. Bahkan, apapun yang mendekat akan diserangnya terlebih dahulu, jelas Fuyuchun. Qinmu menatap kilin naga. "Bisa kau mengecilkan badanmu?" Kilin naga menggeram, dan tubuhnya perlahan mengecil, hingga berukuran seperti anjing besar, itu batasnya. Dengan perut besar, ia berusaha mengecilkan diri lagi, tetapi gagal. Qinmu mengambil telur terbesar dan mencoba memasukkan kilin naga ke dalamnya. Namun tubuh bulatnya tersangkut. Kesal, Qinmu menjebloskan penutup telur ke kepala kilin naga. "Diam di situ dan jangan bergerak," kilin naga memelas. "Kau tidak akan mengurangi jatah makananku, kan? Aku masih tumbuh." Qinmu masuk ke dalam telur lain. Di dalamnya terasa hangat seperti putih telur, bahkan mengalirkan energi murni, seperti menelan pil semangat. Energi itu meresap ke pori-pori, meridian, organ, bahkan jiwanya, membuat tubuhnya sangat nyaman. Dia segera menjalankan 3 ramuan tubuh perkasa, dan energi putih telur langsung memperkuat roh primordialnya. Putih telur ini lebih baik daripada pil roh manapun. Aneh kalau bisa berkultivasi di sini lama, roh primordialku akan meningkat dengan cepat. Ia melihat bahwa hampir semua telur lain sudah menetas, menyisakan 2 atau 3 yang masih penuh. Qinmu langsung menatapnya dengan pikiran nakal. "Bagus, nanti kuambil semua." Kura-kura bor itu bangun dan menyelam kembali ke danau, mengikuti aliran hingga bertemu sungai besar. Sungai itu penuh makhluk yudu, serangga bermata banyak, ikan besar bersisik daging, makhluk tentakel, dan jiwa-jiwa yang melayang. Ada pula bunga teratai aneh yang menumbuhkan bayi putih gemuk dari bijinya. Bayi itu tampak polos, tetapi tiba-tiba salah satunya melontarkan lidah sepanjang puluhan meter untuk menelan ikan aneh dalam satu gerakan, lalu kembali tertawa seperti bayi biasa. Tak lama, seekor burung raksasa menyambar bayi itu dan menelannya hidup-hidup. Apa semua ini makhluk dari Youdu? Qinmu bergidik ngeri. Kura-kura bor akhirnya mencapai sebuah lubang raksasa, lebih mirip jurang tak berdasar. 2 sungai besar jatuh ke dalamnya. Sebelum terjatuh, kura-kura itu mengepakkan sayap keras dan sayap tipis tajam, lalu terbang turun ke dalam jurang. Di sepanjang dinding, jurang tumbuh jamur raksasa yang memuntahkan spora bercahaya. Ikan yang melompat memakan spora itu seketika membengkak dan meledak, lalu berubah menjadi jamur aneh setengah tubuh. Setelah terbang jauh ke bawah, mereka mencapai dasar jurang. Tempat itu lembab, dipenuhi pilar kristal bercahaya yang menerangi seluruh area bawah tanah.
Kura-kura bor mendarat di sarangnya di atas pilar kristal besar. Sekali lagi, Fuyukyu menggunakan gelombang suara untuk membuatnya pingsan. Chinmu keluar dari telur dengan tubuh segar dan penuh tenaga, lalu cepat-cepat mengambil 3 telur penuh lainnya dan memasukkannya ke dalam karung Taoti. "Kult, aku tersangkut, tidak bisa keluar," teriak kilin naga. Chinmu menarik telinganya hingga ia keluar dengan susah payah. "Kalau kau makin gemuk, aku paksa kau makan kotoran nanti." "Aku hanya agak berisi," gumam kilin naga lirih. 2 kelelawar putih terbang mendekat. Kapal itu jatuh dari langit dan menembus tanah hingga menciptakan jurang ini. Kapal itu juga merusak segel yang menahan dunia Youdu. Kapalnya ada di depan, tidak jauh lagi. Tapi banyak makhluk Youdu berkumpul di sana. Kita harus mengikuti aliran bawah tanah untuk mencapainya. Chinmu mengikuti mereka. Tak lama, ia menemukan jasad para ahli dari Istana Emas Roland. Tubuh mereka baru mati beberapa waktu lalu. Tanpa bimbingan kelelawar putih, mereka pasti tewas di lembah hantu sebelum mencapai tempat ini. Beberapa kerangka lain tampaknya milik murid pemuja Dewa Iblis. Ketika Chinmu hendak mengubur mereka, batu yang ia ambil tiba-tiba meloncat dan lari ke sungai. Mereka terus berjalan hingga terdengar suara lantunan Buddha di dalam gua bawah tanah. Mereka tiba di sebuah pilar batu tempat 2 biksu tua berjubah kuning duduk bersila di kuil kecil yang dipahat di sana. Alis panjang mereka menjuntai keluar, sementara cahaya Buddha naik turun, menahan serbuan Ki Iblis. Para biksu dari biara guntur agung. Chinmu terkejut. "Apa mereka sudah mati?" Fuyukyu menjawab pelan. "Ya, mereka datang ke sini atas perintah Sang Rulai untuk membantu menahan bangkitnya makhluk Youdu. Kami tidak suka pada mereka, tapi kami juga tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka telah duduk di sini selama lebih dari 10 tahun, dan berkali-kali mencegah segel pecah. Sepertinya mereka gugur karena kelelahan." Fuyuchun menunduk. "Dulu kami ingin memakan mereka. Sekarang, tidak tega lagi. Kapalnya ada di depan." Chinmu mengangkat kepala. Tubuhnya bergetar saat melihatnya. Ruang bawah tanah itu sangat luas. Di depan, berdiri sebuah gunung yang bentuknya menyerupai tubuh bagian atas patung raksasa. Patung itu luar biasa besar, dilapisi batu hitam pekat. Namun hidung, mata, mulut, dan telinganya dipahat dengan detail yang menakutkan. Karena hanya bagian atasnya yang terlihat, bagian bawah patung itu pasti terkubur sangat dalam. Jika tidak, mana mungkin ukurannya sebesar itu. Di belakang patung tersebut, sebuah kapal kuno melayang di udara. Separuh badan kapal berada di ruang bawah tanah, sementara separuh lainnya sudah melewati sebuah gerbang raksasa. Di atas gerbang itu terdapat segel berbentuk sarang lebah, namun haluan kapal telah menembusnya dan masuk ke dunia lain. Segel itu pasti segel Youdu, seperti yang dikatakan kelelawar putih. Para dewa kuno tampaknya pernah membuka jalan dari dunia nyata menuju Youdu, menyebabkan makhluk-makhluk Youdu menyerbu dunia ini. Karena itu, para dewa tidak punya pilihan selain menutup tempat ini. Ras kelelawar putih kemudian ditugaskan untuk menjaga wilayah tersebut. Semua berjalan damai, hingga kapal ini datang dan meretakkan segelnya. Dari kejauhan bisa terlihat retakan menganga di sekitar tempat kapal menyentuh segel. Selain itu, beberapa makhluk Youdu tampak memasuki reruntuhan agung melalui kapal itu. Bentuk mereka aneh. Ada yang terbang dengan sayap hitam, ada yang melompat turun seperti hantu tanpa kaki. Namun mereka tidak pernah pergi jauh. Setiap kali keluar melewati segel, lapisan sarang lebah itu akan menyala dan memenggal mereka dalam sekejap. Patung raksasa, gerbang kuno, kapal besar, segel sarang lebah, dan makhluk Youdu, pemandangan ruang bawah tanah itu terasa kacau sekaligus menakjubkan. Gerbang ini sepertinya pernah kulihat. Chinmu menatap gerbang raksasa itu dari atas ke bawah, namun ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Dia memikirkan 2 biksu kuning dari biara guntur agung. Bagaimana mereka bisa mati, gumamnya. Kedua biksu itu jauh lebih kuat daripada 2 kelelawar putih. Atas perintah Sang Rulai, mereka menjaga tempat ini, dan segel tetap stabil selama puluhan tahun. 2 kelelawar putih mengatakan mereka mati karena kelelahan, tetapi itu terlalu aneh. Untuk mempertahankan tubuh jasmani mereka dari Ki Iblis Youdu, kedua biksu itu pasti sudah mencapai alam jembatan langit, atau tidak jauh dari itu. Ahli sekuat itu tidak mungkin mati hanya karena kelelahan menjaga segel. Mungkinkah ada makhluk Youdu yang mengerikan masuk lewat kapal ini dan membunuh mereka?
Atau apakah segel ini telah diserang sesuatu dan kedua biksu itu memaksakan diri hingga tewas? Apapun penyebabnya, Qin Mu tahu tidak ada yang baik menunggunya di kapal itu. Yudu, dunia Count Bumi, pikir Qin Mu. Tempat di mana jiwa-jiwa mati berkumpul. Para utusan Count Bumi yang pernah dilihat Qin Mu adalah para tetua aneh yang melipat kapal kertas di kegelapan reruntuhan agung. Mereka memang menakutkan, tetapi selama tidak diganggu, mereka tidak mengganggu manusia. Mereka berbeda total dari makhluk-makhluk Yudu liar di lembah ini. Makhluk Yudu yang berkeliaran di sini bahkan lebih jahat daripada horde iblis surgawi yang pernah Qin Mu lawan. Mereka bukan utusan kematian yang teratur, mereka adalah wujud kacau yang lolos dari aturan Count Bumi. Qin Mu menatap kapal kuno yang melayang, tidak menyentuh tanah, tidak pula di langit. Segel sarang lebah menahan kapal itu, membentuk puluhan pilar segi 6 yang tembus cahaya seperti kaca. Meski begitu, kapal itu terus mengeluarkan ki iblis dan suara-suara menyeramkan, seolah-olah banyak jiwa menderita dan meraung di dalamnya. Qin Mu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergetar, lalu berubah menjadi badan Raja Saturnus, tubuh ular dengan gulungan kitab di tangan. Di belakangnya muncul gerbang pengaruh surga, sedangkan ekornya merambat menuju kapal, memutar melewati patung raksasa. Dua kelelawar putih langsung melompat kaget. Dia berubah lagi. Tadinya sapi, lalu manusia, sekarang ular. Fu Yuchun maju, hendak membuka gerbang di belakang Qin Mu. Gerbang ini aneh, biar aku lihat apa yang ada di dalamnya. Jika kau buka gerbang itu, kau akan langsung mati dan jiwamu masuk ke Yudu, kata Qin Mu keras. Tubuhnya menegang. Ia terhenti di udara, memandangi gerbang raksasa di depan dengan horor. Gerbang pengaruh surga. Segel sarang lebah itu ternyata menyegel gerbang pengaruh surga. Jika itu gerbangnya, lalu siapa patung raksasa di belakang? Qin Mu menoleh perlahan. Ketika ia mencocokkan bentuk patung itu dengan bentuk tubuhnya sendiri yang berubah menjadi Saturnus, kepala manusia, tubuh ular, gulungan kitab di tangan, ia langsung gemetar. Itu bukan patung, itu seseorang. Seseorang yang telah mencapai bentuk Saturnus yang sempurna, sama seperti aku. Pikirannya meledak. Bahkan Kaisar Guru Perdamaian Abadi, manusia jenius yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, tidak pernah berhasil mengolah bentuk Saturnus sampai sempurna. Qin Mu selalu yakin hanya dirinya yang bisa mencapainya. Tetapi kini, ia melihat seorang pendahulu kuno, mungkin ribuan tahun lebih dulu darinya, yang telah mencapai bentuk itu, dan kini membatu, setengah tubuhnya terkubur di bawah tanah. Gerbang pengaruh surganya berubah menjadi gerbang antara dunia nyata dan Yudu. Para dewa kuno akhirnya menutup gerbang itu dengan segel sarang lebah. Namun mengapa tubuh tuan kuno ini membatu? Siapa yang melakukannya? Mengapa gerbang itu hilang kendali setelah dia mati? Qin Mu menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan itu dari pikirannya. Misteri ini terlalu besar untuk ia pecahkan. Ia meluncur mendekati kapal. Semakin dekat ia terbang, semakin terlihat besarnya kapal itu. Jauh lebih besar daripada kapal-kapal terbang Kekaisaran Perdamaian Abadi, meski masih kalah dibanding kapal matahari dan bulan. Kapal itu penuh rune asing. Sebagian sudah hancur, sebagian masih menyala samar. Ketika rune itu berkedip, bentuknya berubah, seolah hidup. Qin Mu mendarat di buritan kapal. Di mana-mana ada cairan hijau lengket yang berpendar. Ia hampir menginjaknya, namun menghindar tepat waktu. Dari cairan itu tampak semacam benang tipis seperti sutra ditarik dari tubuh serangga yang sudah meleleh. Fu Yuqiu menciduk sedikit cairan itu dan mencium aromanya. Ini sisa-sisa serangga yang mati. Naga Kilin mengeluarkan bola api besar untuk membakar semuanya. Tetapi sebelum menyala penuh, sebuah bola ki iblis melesat keluar dari haluan kapal dan langsung memadamkan api itu. Fu Yuqiu dan Fu Yuchun segera meloncat ke depan, membuka mulut mereka untuk mengeluarkan seruan tanpa suara. Gelombang suara tak terdengar itu menabrak ki iblis. Boom! Benturan itu luar biasa, dahsyat. Dua kelelawar putih terhempas jauh. Qin Mu dan Naga Kilin juga terangkat ke udara sebelum mendarat dengan keras. Kegelapan tebal merayap ke arah mereka, seolah memiliki kesadaran. Naga Kilin menggeram, tubuhnya mengembang, sisiknya beradu seperti logam. Dalam sekejap, ia berubah ke bentuk asli, setengah naga, setengah kilin, dan menembakkan api serta kilat bersamaan. Serangan itu kuat, cukup menahan ahli alam makhluk langit sekalipun. Namun saat menyentuh kegelapan, semuanya lenyap seolah ditelan lautan.
Dua kelelawar putih mengepakkan sayap, rambut-rambut putih halus dari tubuh mereka melesat seperti ribuan jarum putih menusuk kegelapan. Namun sesaat kemudian rambut itu tidak kembali dan tubuh mereka terlihat seperti dua tikus besar yang dicukur habis. Kegelapan tetap mendekat, perlahan namun pasti. Ada tawa aneh dari dalamnya, berbicara dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Bukan suara dewa, bukan suara iblis, bukan mantra Buddha. Chinmu tiba-tiba mengucapkan satu-satunya kata dari bahasa Yudu yang ia pelajari. Kegelapan itu langsung berhenti, lalu mundur dengan cepat. Ribuan rambut putih yang hilang terbang kembali ke tubuh dua